pengait ini rusak. Padahal tidak ya, dan ini bisa kita pisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas lagi tentang masalah pada keyboard laptop. Dan kadang-kadang perbaikan pun suka menimbulkan masalah ya. Lebih tepatnya menimbulkan masalah baru, belum juga teratasi masalah lama. Dengan kita coba perbaiki, kadang timbul masalah baru ya. Dan di sini saya akan coba bahas tentang pengait tombol keyboard dan seperti apa cara kerjanya ya. Oke, dan di sini sudah saya sediakan keyboard lama, dan ini keyboard laptop merek Asus kalau nggak salah ya. Dan ini sempat saya jadikan bahan juga di video saya kemarin. Dan sekarang yang saya bahas adalah pengaitnya dan apa fungsi dari pengait dan bagaimana cara kerjanya ya. Oke. Di sini ada keyboard lama, tentunya akan saya lepas dulu untuk tombolnya. Nanti kita akan cek perbedaan dari pengaitnya. Di sini saya contohkan dua jenis keyboard saja yang berbeda. Oke, kita lepas dulu tombolnya. Oke. Dan ini sama-sama pengait tombol ya, dimana berfungsi untuk menyambungkan atau menempelkan antara tombol dengan body keyboard ya. Oke. Ini juga sama, tapi dari jenis keyboard atau tipe keyboard yang berbeda. Dan seandainya terjadi masalah, baik itu patah ataupun lepas, kadang-kadang ini bisa menyebabkan masalah baru ya. Oke, kadang-kadang keyboardnya sudah bisa diperbaiki, tetapi pengaitnya rusak. Dan untuk jenis pengait ini terdiri dari dua bagian. Oke, lebih tepatnya kita harus lepas dulu. Oke, dan ini terdiri dari dua bagian dan bisa kita pisahkan ya. Oke, dan ini seperti engsel ya, yang bisa bergerak setengah putaran, dan ini bisa kita lepas ya. Dan kadang-kadang saat kita lepas pengait ini terpisah sendirinya ya. Kadang-kadang seperti itu, dan kadang kalau kita nggak tahu pengait ini bisa kita lepas atau kita pisahkan, kadang kita kaget ya, pengait ini rusak. Padahal tidak ya, dan ini bisa kita pisahkan.
dan ini menjadi dua bagian. Dan ini bisa kita satukan lagi. Oke, dan ini kembali ke semula ya. Dan ini tidak rusak, bisa kita pasang kembali dengan hasil yang normal. Oke, kita pasang lagi. Oke, dan ini tidak masalah ya. Begitupun pengait tombolnya, kita bisa pasang lagi. Oke. Sekarang kita coba di keyboard seri yang agak baru. Ini pun sama. Oke. Dari dulu sebetulnya nggak ada perubahannya, cuman dari material saja yang berbeda. Ini juga sama, bisa kita lepas atau kita pisahkan. Ini juga sama, bisa berputar, tapi ada yang putarannya sampai setengah lingkaran, ada juga yang tidak ya. Ini hanya berapa, sekitar 1/4 lingkaran saja. Oke. Dan ini untuk asnya ada yang tertutup, tepatnya untuk bagian bawah ini tertutup. Oke, dan bagian atasnya terbuka ya. Oke. Dan ini terbuka. Dan kalau ini terpisah atau terlepas, kita bisa pasang kembali. Biasanya untuk melepas kita geser ke bagian yang terbuka ya untuk asnya. Oke. Dan ini sudah lepas. Untuk pemasangannya pun sama ya. Kita masukkan dari bagian as yang terbuka ya. Oke. Dan ini sudah normal kembali. Oke. Jadi seandainya teman-teman mengalami masalah ketika pengaitnya menjadi dua ya, menjadi dua bagian ketika kita lakukan pelepasan tombol, maka kita perhatikan dulu ya. Oke. Apakah benar-benar patah atau memang hanya terpisah saja ya. Oke, dan kalau terpisah caranya seperti itu, kita tinggal lakukan penempelan kembali ya. Oke, dan untuk seri-seri
Yang sekarang biasanya ada bagian yang terbuka seperti ini, dan itu cara untuk mengeluarkan asnya ya. Oke, kita tinggal geser saja dan ini bisa kita lepas. Oke. Untuk pemasangannya pun sama, kita tinggal geser saja. Oke, yang pertama itu, dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita mengalami kerusakan ya, misalkan patah. Dan banyak sekali teman-teman yang mengalami masalah seperti itu. Untuk mengatasi masalah patah bagian pengaitnya, ini bisa kita ganti dengan melepas dari tombol yang lain ya, dari keyboard yang sama, dan tombol tersebut jarang digunakan, tetapi mungkin akan membuat keyboard kita terlihat kurang bagus ya, karena ada beberapa tombol yang bolong atau memang tidak terpasang tombolnya. Dan bagaimana kalau kita beli atau mencari di tempat servis, dan biasanya di tempat-tempat servis banyak sekali yang memiliki tombol-tombol keyboard atau keyboard-keyboard yang sudah tidak digunakan, dan itu bisa kita beli ya. Dengan catatan ukuran harus sama ya. Oke, untuk pengaitnya baik itu yang arah ke tombol maupun ke body keyboard ya. Karena walaupun sepintas mirip ya, tetapi ukurannya berbeda-beda ya, kecuali dari keyboard yang benar-benar sama persis dari mulai tipe dan juga mereknya ya. Oke, jadi harus hati-hati ketika mau membeli spare part dari keyboard laptop ya. Sepintas sama, tetapi pas kita pasang pengait dan juga tombolnya tidak bisa nempel dengan sempurna ya. Karena ukuran dari pengait dan juga tombolnya berbeda. Oke. Karena ini pengait dari keyboard yang sama, dan tentunya kalaupun kita pasang tombol, ini hasilnya akan sama ya, atau bisa nempel dengan sempurna. Oke, jadi itu ya tentang pengait tombol ini. Jadi seandainya terjadi lepas saat melepas tombol, jangan dulu keburu panik. Lebih baik diperiksa dulu apakah lepas atau terpisah tersebut memang karena patah, atau memang terpisah karena memang pengait ini memiliki dua bagian ya. Kalau misalkan terlepas, bisa dipasang kembali. Oke. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.